semua. Kali ini kita akan mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Kita udah ada di base camp Cemoro Sewu, terus kita nyebrang untuk makan siang. Kami tiba di base camp sekitar pukul 11 siang. Sebelum melakukan pendakian, kami makan siang dan juga menyesuaikan suhu badan dengan lingkungan. Setelah menunggu beberapa saat, makanan kami sudah datang. Setelah itu, kami bersiap menuju tempat registrasi untuk memulai pendakian. Kami berangkat pada hari Minggu. Di sini terlihat pengunjung tidak begitu ramai. Setelah melakukan registrasi, akhirnya kami bersiap untuk memulai perjalanan. Oke, kita udah ada di gerbang Cemoro Sewu. Let's go, kita mendaki. Setelah melewati gerbang pendakian, terlihat banyak pendaki yang baru saja turun dari atas. Udah capek. Baru 10 detik jalan. Nyobain topi baru. Hai guys, lagi nyesuaiin nafas. Seperti biasa, kalau awal pasti langsung ngos-ngosan. Awal tadi udah berbatu. Katanya sih emang jalan di sini lewat Cemoro Sewu tuh banyak batu-batunya. 10 menitan jalannya berbatu semua. Halo Mas, ya. Mas. Mari. Oke. Kita Overheat. tadi kedinginan, sekarang udah jalan kepanasan. Menurut info pendaki yang lewat, jalannya berbatu sampai puncak. Tidak heran jika jalur Cemoro Sewu ini adalah salah satu yang cukup berat. Kenapa Bu jalannya? Kejam. Kejam. Kejam kenapa? Karena naiknya lurus terus. Nggak ada menggok-menggoknya. Nggak ada landai-landainya. Nggak ada. Ini doang landai. Alhamdulillah ya Bu. Hah? Cuacanya cerah. Iya. Kemarin malam berangkat dari Solo, dari Jogja ke Solo, kehujanan. Tadi udah sempat gerimis. Alhamdulillah nyampe sini terang. Dan kita bingung karena udah nggak ada sinyal, nggak bisa dengerin lagu Spotify.
Di awal trek perjalanan, kita disambut dengan banyak sekali pohon cemara. Ya, sesuai dengan namanya sih, Cemoro Sewu, yang artinya 1000 cemara. Jalannya langsung nanjak terus. Jalannya nanjak terus, lumayan sih. Tuh kan udah sampai kan jalan nunduk. Untung kita kemarin sebelum-sebelumnya udah latihan angkat beban, latihan buat nguatin otot kaki, nafasan juga. Jadi lebih enakan sih ini. Enakan sih ini. Enakan kan, Bubu? Enakan. Ada pohon tumbang. Hai. Teman-teman, ini udah jam 2. Tadi baru aja ada warung pertama. Cuman kita nggak berhenti. Kita memutuskan untuk lanjut. Dan nanjak lagi. Akhirnya kurang lebih setelah 1 jam berjalan, kami sampai di pos 1. Di sini kami melihat banyak sekali para pendaki yang sedang beristirahat, melepas lelah dan dahaga. Pos 1 ini dinamai dengan Osan Nosan. Ketinggiannya 2214 mdpl. Ternyata ini udah nyampe pos 1. Mas. Jika kita menggunakan jasa ojek, di sini adalah batas terakhir pemberhentian. Dan jasa ojeknya sendiri kurang lebih 100.000. Setelah pos 1, kita ngelewatin tanjakan yang sangat terjal. Yang pernah ke Lawu dulu, yang lewat jalur Cemoro Kandang, karakternya sangat beda sih. Di sini jalannya tuh penuh batu dan nanjak terus. Ini adalah tanjakan curam pertama yang berhasil kami lewati. Ini tadi baru selesai tanjakan, sekarang tanjakan lagi. Tidak disangka, ternyata aku mendapatkan sebuah musibah. Udah 10 tahun, sepatunya baru jebol. Semoga aman lah nyampe atas. Selain karena sepatuku sudah tua, sebelum berangkat ke Solo kemarin sepatuku kehujanan di perjalanan. Mungkin dari situlah lem-lemnya udah pada lepas. Naik lagi, semangat. Apakah itu puncak? Tidak tahu. Let's go. Lanjut jalan lagi ya. Wow, ini keren sih. Kayak bangunan batu-batuan. Oh enggak.
Hai Mas. Hai Bu. Hai. Bagus banget. Di sini ya belum sampai pos 2 aja udah cakep banget. Apalagi di puncak, ya Allah. Nggak sabar sampai puncak. Semangat. Semangat everybody. Hati-hati ya. Nah tadi enggak. Mat. Barulah di sini kami berpapasan dengan banyak rombongan, sehingga kami menunggu sampai mereka lewat satu persatu. Halo, ternyata sepatuku udah mencapai batasnya. 10 tahun udah dipakai. Pertolongan pertama, untung bawa kabel tis. Jadi di sini nih yang jebol. Jadi setiap kali kena kebolongan dia kayak kebuka gitu. Ya semoga dikasih kabel tis nih aman sih. Ya nanti aku review lagi hasilnya kayak gimana sama pertolongan pertama ini. Mantap. Jebol. Bismillah, semoga aman. Belum kupotong karena pisau sama guntingnya di dalam tas jauh, jadi nanti aja kalau udah enakan buat istirahat atau pas lagi dirikan tenda. Ini mau lanjut apa istirahat? Lanjut aja. Oke. Tungguin Indra kita. Aman lah tapi. Sudah mulai terlihat bendera. Bendera ini adalah tanda dari pos 2. Jarak dari pos 1 ke pos 2 sekitar 2 jam perjalanan. Di sini sebelah kiri terdapat warung dan juga bisa mendirikan tenda di sebelah kanan untuk bermalam. Alhamdulillah udah sampai pos 2. Di mana? Watu Gedek. Watu gedek. Watu Gedek. Gedek. Watu gedek. Ah, itu yang betul. Nih, batunya kayak tebing. Yuk lanjut yuk. Yuk. Setelah beristirahat selama kurang lebih 10 menit, kami melanjutkan perjalanan. Kami sengaja istirahat sebentar jika tidak terlalu kelelahan, karena untuk menghemat energi biar cepat sampai atas. Sepatu kedua jebol juga. Sekarang ditali dulu biar aman. Tadi tuh rencana mau aku kencengin lagi di pos 3, tapi ternyata udah nggak kuat, udah mulai jebol semuanya. Sepatu udah bener, lanjut lagi.
Sambil menjaga langkahku agar sepatu tidak tambah jebol, kami sampai di pos 3. Di sini kami beristirahat tidak begitu lama dan memutuskan untuk langsung ke atas. Di pos 3 sendiri kami sampai pukul 5 sore dan langsung bergegas agar tidak terlalu gelap. Ke atas Sampai pos 3. tinggal nanjak soalnya. Oh iya, monggo Mas. Deket, Mbak. Deket cuma nanjaknya lebih terjal. Terjal aja. Oh iya. Pos 3 ternyata adanya shelter, nggak ada warung. Jadi kita lanjut. Mumpung masih terang. Ini katanya dari 3 ke 4 lumayan terjal. Tapi gas. Insya Allah masih kuat. Menuju pos 3 ke 4 kita udah mulai terasa kedinginan. Jadi kita pakai jaket. Ini juga udah mulai gelap sih. Jadi kita udah mau prepare buat kalau udah malam. Wih, suasananya. Wih. Keren. Nih, hari udah mulai gelap ya. Kita udah nyalain lampu biar aman. Kita kayaknya habis ini mau cari tempat yang landai dulu buat istirahat sama ngisi perut yang kosong. Oke, sampai jumpa lagi. Akhirnya kita sampai pos 4. Ini dia. Ternyata pos 4 batu-batu semua. Nggak bisa istirahat di sini. Kita di pos 5 aja ya, Bu. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Karena di sini Sesuai target. nggak ada tempat. Jadi kita memutuskan untuk sampai pos 5 aja. Kita istirahat di sana, bikin makanan. Terus mungkin nanti kalau bisa lanjut kita ke Senen Derajat. Hai Bu, Hai. semangat ya. Thank you. Karena kayaknya mau hujan, kita ambil mantel, persiapan. Semoga aman. Nih. Terima kasih. Mantel dulu. Selama perjalanan dari pos 4 ke pos 5, kami dihadapkan dengan situasi hujan sehingga kami tidak terlalu banyak beristirahat sampai di pos 5. Di sini kami langsung bergegas untuk membangun tenda dan kemudian mengamankan pakaian agar tidak basah. Pembagian tugasnya seperti biasa, aku membangun tenda dan Regita menata barang-barang yang ada di dalam tenda. Tolong ditata ya. Iya. Lalu akhirnya udah bangun tenda. Sekarang masak. Masak, makan bubur kita. Saat ini berada di jam 8 malam. Saatnya untuk memasak dan mengisi perut kami yang kosong yang terkuras selama perjalanan. Untungnya sebelum mendaki kami sudah membeli ayam bakar untuk persiapan makan malam. Hal ini berguna agar kami tidak terlalu lama memasak nasi dan bisa langsung makan untuk segera beristirahat. Halo, ini lagi jam 3, terus untuk persiapan summit kayaknya kita masak dulu.
Pagi ini kami menyiapkan sarapan udang goreng dan makaroni instan. Setelah semuanya sudah matang, kami baru mulai makan di jam setengah 6 dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Good morning. This is the sunrise of Mountain Lawu. Halo teman-teman, ini sunrise di Lawu, cantik banget. Sebenarnya lebih bagus 15 menit yang lalu, cuman nggak apa-apa. Kita tetap dapat lautan awan dan mataharinya masih sedikit merah. Coba kita lihat. Untungnya kami masih bisa menikmatin suasana sunrise yang sangat keren. Jujur, selama pendakian berdua, ini adalah sunrise terindah yang pernah kami lihat. Jadinya banyak-banyakin foto deh untuk mengabadikan momen-momen bersama. Pos 5 Cemoro Sewu sendiri adalah salah satu spot yang favorit bagi para pendaki karena di sini pemandangannya sangat indah. Terdapat camping ground yang langsung menyajikan suasana pemandangan lautan awan. Setelah cukup puas berlama-lama di pos 5 serta cukup untuk mengabadikan momen, kita lanjut menuju Sendang Derajat. Halo teman-teman, kita mau ke puncak dulu dengan menikmati sunrise. Trek menuju Sendang Derajat dari pos 5 terdapat tanjakan serta turunan, dan di sepanjang trek ini kita disuguhkan dengan savana yang sangat luas karena daun-daunnya disinari oleh sunrise. Warnanya jadi kuning keemasan. Lihat ini, indah bukan? Keren banget. Backlight ya. Wow, terang sekali. Kurang dari 1 jam perjalanan, kita telah sampai di Sendang Derajat. Sendang Derajat adalah sumber mata air di mana para pendaki bisa mengambil persediaan air minum. Konon di sini airnya sudah sangat bersih loh, jadi udah bisa langsung untuk dikonsumsi. Ternyata dari kita ngecamp sampai ke Sendang Derajat tuh ternyata nggak terlalu jauh. Ini banyak banget yang ngecamp. Yes. Barulah setelah melewati Sendang Derajat, kita mulai naik menuju ke puncak. Jalan di sini dibentuk oleh aliran air dari atas, sehingga jalannya sangat sempit dan curam. Karena udah makin siang dan udara mulai panas, kami mencopot jaket yang kami pakai. Setelah 1 jam perjalanan, dari sini sudah kelihatan deh Puncak Argo Dumilah. Gunung Lawu sendiri sebenarnya mempunyai 3 puncak. Pertama, Puncak Argo Dumilah, Puncak Argo Dalem, dan Puncak Argo Dumiling. Puncak Argo Dumilah mempunyai ketinggian 3265 mdpl. Dia adalah puncak tertinggi di Gunung Lawu yang ditandai dengan tugu triangulasi. Kami sangat bersyukur akhirnya kami bisa sampai di sini. Setelah itu kami bergegas untuk kembali ke pos 5 sebelum matahari mulai terasa sangat menyengat. Dari jauh terlihat warung yang sangat legendaris. Warung itu adalah warung almarhum Boim. Namun karena ingin menghemat waktu, kami tidak mampir ke sana. Sebenarnya di antara trek Sendang Derajat menuju pos 5, kami juga melihat Telaga Sarangan.
Dari atas ini warna airnya sungguh berkilau. Sesampainya di pos 5, kami beristirahat sebentar dan langsung berkemas-kemas. Dengan tujuan agar sampai base camp tidak terlalu malam. Kita udah selesai packing, terus kita lanjut untuk perjalanan pulang. Sewaktu perjalanan pulang, ternyata aku melihat sepatuku mulai mengkhawatirkan. Udah mulai lepas lagi. Tadi diperbaruin talinya seadanya dulu. Emang securam ini sih. Apalagi nanti di pos 4 ke 3. Semalam sih, ya meskipun gelap ya, tapi kadang batunya tuh bisa sampai sedada gitu. Dari sini ternyata sepatuku mencapai batas maksimalnya. Tambah parah, tapi harus tetap jalan. Gimana Bubu? Biasa aja sih, lebih susah naiknya. Arah turun. Ya, ini jalur lama deh. Terus ini kayaknya yang lebih aman sekarang. Lihat. Keren. Ternyata seperti ini penampakan jalur 4 yang semalam. Sampai di sini sudah gelap total, sehingga kami tidak terlalu bisa melihat batu-batu di sekeliling kami. Aduh. Mana tulisan pos 4-nya? Itu di bawah. Selain memperhatikan langkah kami juga harus memilih batu mana yang kuat untuk dipijak, karena di beberapa batu terdapat yang goyang sehingga ada risiko untuk batu menggelinding ke bawah. Kita udah sampai pos 4. Dilarang naik batu. Wow, Cepet banget turun. kita semalam tuh naik ke sini, Sono. cuman semalam Mau tuh mati. hujan-hujan ya, jadi Iya. nggak kelihatan. Kita fokus cuman Batu. buat naik, dan wah semalam tuh rada chaos sih, hujan dan dingin banget, dan kita mikirnya ayo harus cepet, harus dirikan tenda, dan udah mulai lapar juga kan semalam. Naik pesimis, turun tambah pesimis. Foto Lanjut. pakai apa? Di Hajar Medan pos 4 dan pos 3, sepatuku udah tidak ada harapan lagi. Nanti di pos terdekat mungkin aku akan mencari tali agar bisa menyelamatkan sepatuku. Ya minimal buat kondisi urgent sih. Udah mulai kelihatan pos 2-nya. Sampai pos 2 lagi. Sayangnya warungnya tutup, jadi nggak bisa jajan deh.
Ah. 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 Wah. Ah. Kok bisa ya? Kemarin aku naik dari bawah ke atas. Aduh. Yap, justru saat turun beban lutut bisa 2 kali kerja karena pengaruh gravitasi dan juga akumulasi kelelahan saat naik sebelumnya. Kalau orang nggak pernah latihan kan, tiba-tiba ke labu, wotol sih gile. Nih, kakiku kayak bentar lagi bergetar, bentar lagi. Ini masih kuat dikit. Jebol. Udah ini udah lepas ini. Udah nggak bisa ketolong. Akibat sepatu jebol, jalanku jadi sangat pelan-pelan. Kita baru jalan dari pos 1 menuju ke base camp. So happy. Sebelum sampai pos 1, akhirnya aku memutuskan untuk copot sepatu karena sepatuku sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang penting hati-hati dan juga tahan rasa sakit karena batu di sini sangat tajam. Akhirnya kami sampai base camp sekitar jam 4-an. Akhirnya rasa lelah terbayarkan dengan sangat lega. Perjalanan kali ini memberiku pelajaran agar mengecek alat-alat yang hendak kupakai di gunung. Karena hal itu bisa menghambat bahkan mencelakakan diri kita. Oke, kita sudah sampai lagi di base camp Cemoro Sewu. See you on the next trip. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Tibalah saatnya akhir perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan yang lain. Dah.